Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini, Bu Faki akan menjelaskan materi KD 3.7 yaitu materi trigonometri, dan yang akan Bu Faki jelaskan hari ini adalah untuk submateri perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, itu nanti ada sinus, ada perbandingan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? 6 perbandingan trigonometri ini akan Bu Faki jelaskan selanjutnya. Nah, jadi karena di sini tadi judulnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kita akan selalu menggunakan segitiga siku-siku untuk menentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, misal di sini Bu Faki berikan segitiga ABC, di mana segitiga ABC siku-siku di A, dan misal untuk sudut B-nya ini Bu Faki berikan nama sebagai beta, maka terhadap sudut B atau sudut beta berarti artinya titik B itu sebagai acuan atau sebagai patokan. Jadi di sini Bu Faki beri nama dulu ya. Jadi kan sudut B-nya tadi namanya beta. Nah, ini nanti sebagai patokannya. Nah, sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu sisi samping, mana yang merupakan sisi samping, mana yang merupakan sisi depan, dan mana yang merupakan sisi miring. Nah, kita perhatikan ya, pokoknya lihatnya dari titik B dulu. Dari titik B yang merupakan sisi samping, dari titik B itu adalah sisi AB. Jadi ini letaknya di sampingnya itu ya, di sampingnya titik B atau sudut beta. Jadi sisi sampingnya itu adalah sisi AB. Lalu sisi depan dari sudut beta atau sudut B itu adalah ini. Jadi ini nanti samping. Terus ini sisi depannya, depan dari sudut beta kan ya. Di depan, jadi sisi AC. Untuk sisi miringnya jelas sisi BC. Nah, karena kan ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya kan ini ya, di A dan sisi yang saling tegak lurus itu AB dan AC. Otomatis sisi miringnya itu adalah sisi BC. Nah, setelah itu kita akan tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sin, cos, dan tangen. Untuk sin beta di sini tadi kan karena kita akan menentukan ini ya, karena yang diberi nama tadi sudut B-nya itu sebagai sudut beta. Sin itu rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Cos itu rumusnya sisi samping per sisi miring, dan tangen itu rumusnya sisi depan per sisi samping. Atau biasanya kalau kita singkat itu ini seperti ini. Jadi sin demi artinya sin itu sisi depan per sisi miring, cos sami itu cos itu sama dengan sisi samping per sisi miring, dan tan desa itu artinya tan itu sisi depan per sisi samping. Oke, langsung kita isi saja. Nah, sisi depan per sisi miring. Jadi depannya tadi kan AC. Jadi ini nilainya AC per miringnya BC. Lalu ini nilai perbandingan cosnya samping per miring, berarti AB per BC. Lalu tangennya sisi depan per sisi samping. Berarti depannya AC per miringnya BC.
Jadi yang dihafalkan itu bukan ininya, bukan AC per BC, AB per BC, tapi yang dihafalkan itu adalah ininya, sin demi, kosami, dan tan desa. Karena nanti segitiga itu kan namanya tidak hanya segitiga ABC saja. Jadi nanti ada segitiga PQR, KLM, dan lain-lain. Dan letak siku-sikunya pun bisa diubah-ubah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini setelah kita tentukan nilai sin, cos, dan tangen, akan kita tentukan nilai perbandingan kosekan, sekan, dan kotangennya. Nah, ini kan udah diperoleh nilai perbandingan trigonometrinya ini ya. Nah, selanjutnya akan ditentukan ini kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kosekan itu rumusnya 1 per sin beta, sekan itu rumusnya 1 per cos beta, dan kotangen itu rumusnya 1 per tan beta. Atau nanti cara menghafalkannya, kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, dan kotangen itu kebalikan dari tangen. Jadi karena sin tadi depan per miring, maka kosekannya jadi miring per depan, terus karena cos tadi perbandingannya samping per miring, maka sekannya jadi miring per samping. Lalu yang terakhir, karena tan tadi perbandingannya depan per samping, maka kotangennya jadi samping per miring. Nah, ini langsung diisi saja. Jadi karena sinnya AC per BC, maka otomatis kosekannya langsung kita balik saja. Jadi BC per AC ya. Nah, sekan itu kebalikan cos. Jadinya BC per AB. Dan yang terakhir, kotangen itu kebalikan dari tangen. Tangennya AC per AB, maka kotangennya AB per AC. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri untuk sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, selanjutnya langsung ke contoh soal saja. Yang pertama, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang AC 10 cm dan panjang AB 6 cm. Jika sudut A itu merupakan sudut alfa, maka tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, untuk langkah pertamanya, kita gambar terlebih dahulu untuk segitiga itu siku-sikunya. Nah, setelah itu kita beri nama terlebih dahulu. Siku-siku di B. Jadi kita awalnya letakkan atau beri nama sudut yang siku-siku dulu. Siku-siku di B. Jadi otomatis di sini namanya titik B, lalu ini nanti sembarang ya bisa A, B, C atau A-nya di sini. A, B, C. Nah, setelah itu kita beri ini dulu panjang AC-nya 10 cm, lalu panjang AB-nya 6 cm. Nah, ini karena kan kita belum tahu panjang BC-nya, bisa kita gunakan Pitagoras. Pitagorasnya itu kan kalau kita pakai rumus Pitagoras, AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ya. Jadi sisi yang saling tegak lurus, jadi AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Sehingga karena kita mau menentukan panjang BC, jadi BC kuadrat rumusnya jadi AC kuadrat dikurangi AB kuadrat ya. Itu kita isikan dulu AC kuadrat jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat jadi 100 dikurangi 30. Diperoleh BC kuadratnya sama dengan 64, sehingga BC-nya sama dengan akar dari 64 itu 8 cm.
Nah, setelah itu, nah, ini seperti ini ya. Jadi, sudah Bu Faki berikan untuk keterangan panjang masing-masing sisinya di sini. Faki tambahkan apa itu namanya satuannya dulu, sentimeter, sentimeter, sentimeter. Jadi tadi dari Pythagoras diperoleh panjang BC-nya 8 cm. Nah, karena di soal yang ditanyakan perbandingan trigonometri sudut A, maka titik A itu merupakan acuan atau patokan untuk menentukan mana yang merupakan sisi depan, sisi sampingnya, dan sisi miring. Oke, kita tentukan dulu untuk ini sisi samping, depan, dan miringnya. Nah, sisi samping dari titik A itu adalah AB atau BA. Kenapa enggak AC? Karena AC jelas merupakan sisi miringnya. Jadi di sini Bu Faki beri nama dulu untuk yang jelas, yang sudah jelas itu adalah sisi miringnya ya. Sisi miringnya adalah sisi AC. Lalu sisi sampingnya sudut A itu adalah sisi AB. Dan sisi depan dari sudut A itu adalah sisi BC. Nah, seperti itu kita cara menentukan mana yang merupakan sisi samping depan miring dari sudut A. Setelah itu, kita akan menentukan nilai perbandingan sin, cos, dan tangennya. Sin tadi, gini ya tadi hafalannya, sin demi. Jadi sin itu merupakan sisi depan per sisi miring. Jadi langsung bisa diisi. Depannya itu merupakan sisi BC. Jadi ini BC per miringnya AC. Jadi sama dengan BC-nya tadi 8 per AC-nya 10. Atau kalau disederhanakan jadi 4 per 5. Nah itu cos sami. Cos itu sisi samping per sisi miring. Sampingnya sisi AB per miringnya AC. Jadi AB-nya panjangnya tadi 6 ya. 6 per miringnya 10. Atau bisa disederhanakan 3 per 5. Nah itu tan desa. Tan itu sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu sisi BC. Dan sisi sampingnya sisi AB. Jadi BC-nya panjangnya 8 ya. Per AB-nya panjangnya 6. Atau bisa disederhanakan menjadi 4 per 3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan untuk kosekan, sekan, dan kotangennya. Kosekan itu tadi adalah kebalikan dari sin, berarti langsung saja diisi. Ya. Karena sinnya 4 per 5, jadi kebalikannya jadi 5 per 4. Lalu sekan itu adalah kebalikan dari cos. Karena cos nilainya 3 per 5, maka sekan nilainya 5 per 3. Dan kotangen itu adalah kebalikan dari tan. Karena tan itu nilainya 4 per 3, maka nilai untuk kotangennya menjadi 3 per 4. Nah, jadi seperti itu cara menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini baru nilai perbandingannya. Untuk contoh soal yang kedua, kita akan menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, diketahui segitiga KLM siku-siku di L, jika nilai sin M itu sama dengan 2 per 3, dan panjang KL itu akar 20 cm, tentukan panjang LM. Langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu untuk segitiga siku-sikunya. Selanjutnya beri nama
untuk masing-masing sudutnya ya, atau masing-masing titiknya, siku-sikunya di L. Jadi beri nama dulu yang titik di siku-sikunya di mana, L. Lalu kita berikan untuk titik yang lain K, L, M. Lalu diketahui panjang KL-nya itu akar 20 cm. Akan kita tentukan panjang LM-nya berapa. Nah, karena ini diketahui perbandingannya itu adalah sin, dan sin M berarti otomatis yang menjadi patokan atau acuan itu adalah titik M. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mana yang merupakan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari titik M atau dari sudut M ini. Oke, kita isikan dulu. Sisi yang jelas, yang sudah jelas itu adalah yang sisi miringnya. Sisi miringnya adalah sisi KM. Lalu sisi samping dari sudut M, dari sisi samping atau sisi yang paling dekat dengan sudut M atau titik M itu adalah sisi LM, dan sisi depan dari titik M itu adalah sisi KL. Nah, selanjutnya ini kita akan mulai menentukan panjang KL-nya. Karena diketahui sin M. Nah, sin M nilainya 2/3. Sin tadi rumusnya adalah sin demi sisi depan per sisi miring. Jadi depan per miring sama dengan 2/3. Yang menjadi sisi depan adalah KL per miringnya adalah KM sama dengan 2/3. Nah, ini dari KL per KM sama dengan 2/3, bukan berarti panjang KL-nya itu 2 dan panjang KM-nya itu 3. Karena ini adalah perbandingan. Jadi kan judulnya perbandingan ya. Jadi kita belum tahu panjang KL-nya apakah 2 dan KM-nya apakah 3. Nah, itu kita isikan untuk KL KM-nya ini artinya panjang sebenarnya. Jadi sama seperti di saat kalian mempelajari skala di SMP ya. Jadi ada panjang pada beta, ada panjang sebenarnya seperti itu. Jadi pakai perbandingan. Untuk panjang KL-nya tadi udah diketahui akar 20. Jadi di sini Bu Faki isikan dulu akar 20 per KM-nya karena tidak diketahui ya udah ditulis KM aja sama dengan 2/3. Setelah itu dikalikan silang. Dikalikan silang jadi KM kali 2 itu 2 KM sama dengan 3 kali akar 20 jadi 3 akar 20. Sehingga diperoleh panjang KM-nya sama dengan 3/2 akar 20 cm. Nah, sudah ketemu panjang KM-nya. Panjang KM-nya 3/2 akar 20 cm. Padahal yang ditanyakan panjang LM-nya. Jadi, gimana cara menentukan panjang LM-nya? Bisa kita gunakan Pythagoras. Nah, kita pakai Pythagoras. Itu kan berarti rumusnya KL kuadrat ditambah LM kuadrat itu sama dengan KM kuadrat. Karena akan menentukan panjang LM, maka LM kuadrat rumusnya jadi KM kuadrat dikurangi KL kuadratnya pindah ke kanan ya, jadi dikurangi KL kuadrat. Setelah itu diisi aja. KM-nya tadi 3/2 akar 20 kuadrat dikurangi KL-nya akar 20 kuadrat.
Nah, ini dikuadratkan dulu, jadi 3/2 akar 20 kuadrat itu artinya 3/2 kuadrat dikali akar 20 kuadrat. 3/2 kuadrat itu 9/4 dikali akar 20 kuadrat itu 20. Dikurangi akar 20 kuadrat 20. Setelah itu ini bisa dicoret ya, 20 dibagi 4 itu 5. 9 dikali 5, 45 dikurangi 20. Jadi LM kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Sehingga LM-nya itu sama dengan akar dari 25 itu 5. Dan sudah diperoleh panjang LM-nya itu 5 cm. Jadi seperti itu kalau ditanyakan panjang dari sisi segitiga siku-siku. Nah, jadi seperti itu cara menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk latihan soalnya, anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada pada file PDF, ada 5 atau 4 soal, coba kalian kerjakan untuk latihan supaya lebih bisa memahami apa yang Bu Faki sampaikan di video kali ini. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.